Shalom bagi kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live streaming. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya.
kasih Tuhan, syukur bagimu, syukur untuk kasih setiamu. Kau yang terhebat, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Mari isi hati kami, mari puaskan hati kami Tuhan dengan air sungai-Mu. Kami mau selalu dipuaskan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau selalu merasakan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang memberikan kami kepuasan Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mari lawat hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Engkau Yesus yang kami percaya ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau selalu berpegang pada janji-Mu Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama kami Yesus. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kalau dahulu mujizat-Mu Engkau nyatakan, hari-hari ini pun kami percaya mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, ya Yesus sanggup. Dia sanggup membuka perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup.
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Haleluya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau Allah yang sama Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak satu pun atas dasar kekuatan kami Tuhan. Sungguh semua karena kebaikan-Mu Yesus. Oleh sebab itu kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang menopang kehidupan kami, sebab Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari jamah hati kami, agar sepanjang hari ini kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menjamah seluruh bangsa dan negara kami. Roh-Mu bekerja atas seluruh bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Roh-Mu melawat bangsa kami Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu menyaksikan karya-Mu, kuasa-Mu bekerja atas seluruh bangsa kami. Tuhan memberkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu. Kau pakai lebih lagi dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil keselamatan yang daripada-Mu, sehingga setiap jiwa yang ada di bangsa kami boleh dimenangkan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap gereja-Mu dimanapun boleh berada. Tuhan memberkati, terkhusus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, di mana kami boleh bergereja Tuhan, di GPDI Philadelphia Ambulu. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada. Biarlah pemeliharaan-Mu nyata atas seluruh kehidupan umat-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Bahkan juga Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini jemaat-Mu, anak-anak-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Baik mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan, yang patah semangat, Engkau beri semangat yang baru Tuhan. Baik mereka yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau menolong mereka, sehingga kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Tangan Tuhan bekerja atas kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan juga Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan.
Urapi terus hamba-Mu Tuhan, di usianya yang semakin lanjut Tuhan, kesehatannya yang semakin melemah Tuhan, Engkau jamah. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu. Bahkan juga Tuhan, Kau Yosua beserta istri yang membantu pelayanan di tempat ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapi terus hamba-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja melawat hamba-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan Tuhan, Engkau menolong. Hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu. Akan seluruh pengerja yang ada Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, menuntun setiap langkah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan pagi ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Biar Engkau bekerja melawat kehidupan kami. Biar firman-Mu tertanam di hati kami, sehingga kami boleh mampu melewati hari-hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap telinga yang mendengar, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul, sama-sama boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh sama-sama meninggikan Dia dan menaikkan permohonan doa kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, kita akan mulai pembacaan kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-5. Karena minggu lalu kita juga sudah pahami bahwa saudara kenapa kita tidak membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mulai dulu dari Amsal Bapak Saudara, sampai nanti selesainya Amsal pembahasan per perikop kita akan mulai dari Kejadian. Puji nama Tuhan, kita sama-sama buka di dalam Amsal pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang akhir satu perikop kita akan baca bersama-sama. Bapak Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau di HP masing-masing. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Amsal pasal yang kelima dengan judul perikop nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu pada pandaian yang ku ajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengar suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dan kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan kau dan kau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang
dan mendekap dada perempuan asing, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang wasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini bicara tentang satu hal, yaitu perzinahan. Tentunya kita tahu semua perzinahan adalah satu hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, dosa, tindakan yang tidak bermoral, bahkan sudah diatur di undang-undang juga, Saudara. Jika suami istri melaporkan pasangannya dalam ketika ketahuan berzina, Bapak Saudara, orang itu bisa dijerat hukuman, Bapak Saudara. Bahkan anaknya ketika ketahuan ayah atau ibunya, orang tuanya berzina, anak itu juga bisa melaporkan kepada pihak berwajib dan bisa dihukum, Bapak Saudara. Sehingga sudah jelas hukum selain Alkitab saja sudah menjatuhi satu larangan buat perzinahan, apalagi firman Tuhan. Seperti itu, Pak Saudara. Sehingga sangat penting kita paham bahwa perzinahan hal yang sangat tidak disukai Tuhan. Bahkan di Amsal dikatakan setelah ketika diajar tentang hikmat Amsal, kita harus benar-benar pegang, ya. Karena hikmat dari Amsal lebih baik daripada bibir perempuan jalang. Ya, meskipun rasanya seperti madu, dikatakan menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ketika perempuan jalang atau orang yang tidak bermoral yang mengganggu, kalau sekarang tidak hanya perempuan ya, ada laki-laki juga namanya pelakor gitu ya, atau pembinor seperti itu, Saudara. Ya, kadang-kadang kata-katanya licin, kata-katanya seperti indah. Tetapi kemudian dikatakan di ayat 4, pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkah menuju dunia orang mati. Bicara tentang satu hal kebinasaan ketika kita mulai berselingkuh. Ya, kelemahan banyak orang adalah biasanya 3 hal ya, harta, tatah, dan cinta. Ketika jatuh di satu titik di mana cinta, saya katakan bukan cinta yang benar tentunya, cinta kepada orang lain yang bukan seharusnya milik dia, ya, atau suami orang, istri orang seperti itu, sehingga kejadian berselingkuh atau hidup dalam perzinahan dengan orang-orang yang prostitusi seperti itu, Bapak Saudara, saya yakin dan percaya ini bukan satu hal yang baik, ya, merusak. Orang yang berbisnis bisa hancur seketika karena perzinahan. Orang-orang, anak-anak muda bisa kena penyakit kelamin. Bukan hanya tentang dosa, Pak Saudara. Bahkan bukan hanya tentang dosa terus kebinasaan masuk neraka, tidak. Bahkan di dunia sendiri, ketika Bapak Saudara secara biologi, secara sains saja, ya, boleh dikatakan berzina itu menghasilkan satu hal yang buruk. Penyakit kelamin, kelainan anak, ya, kelahiran yang tidak normal dan lain sebagainya Pak Saudara. Sehingga patut diwaspadai setiap kita, Pak Saudara, hidup dengan hikmat yang benar, ya. Jauhkanlah jalan kita dari dia, jangan menghampiri pintu rumahnya. Pak Saudara, kalau belajar dari seorang yang bernama Yusuf, ketika dia didatengin, bukan dia datang ya Pak Saudara, didatengin Tante Poti, ya, atau istri dari Potifar. Saya katakan istri pembesar, tentunya sangat bersolek, sangat cantik, ya, nggak sembarangan, dan bodinya itu nggak sembarangan kalau boleh dikatakan di tafsiran Pak Saudara. Tetapi Yusuf bisa menjaga hatinya karena dia orang yang disertai Tuhan, dia orang yang berhikmat, takut akan Tuhan, Pak Saudara, sehingga dia bisa lari. Saya katakan lari. Kalau dengan perzinahan itu harus lari. Bukan oh ya jangan cuma sekedar nolak. Tidak, Saudara, lari dari perzinahan. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari hal seperti ini. Kalau pendeta pun, Bapak Saudara, punya etika dalam berkonseling. Kalau misalnya cowok sama cewek itu tidak boleh berdua dalam satu ruangan. Atau satu ruangan pun harus diawasi CCTV atau terbuka. Atau ditemani sama istri, seperti itu. Kalau pendetanya laki-laki, kalau pendetanya perempuan, konseling sama laki, ya harus ditemanin suami. Karena apa? Karena perzinahan ini satu dosa yang sangat tidak bisa dihindari siapapun. Ya, Bapak Saudara lihat sendiri, Raja Daud jatuh karena perzinahan, dan Tuhan tegur lewat temannya sendiri, sahabatnya sendiri, ya, Nabi Nathan yang ada. Ini satu hal yang penting, Bapak Saudara, supaya jangan engkau menyerahkan keremajaan kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Anak muda,
oh saya masih muda, saya bisa bebas. Seks bebas sekarang begitu dianggap remeh oleh anak muda. Ya, ganti-ganti pasangan, mau tidur bersama pasangan ya. Seks bebas menjadi satu kebiasaan, bahkan satu penyakit ya. Mengerikan Bapak Saudara hari-hari ini. Jangan serahkan keremajaan anak-anak muda di tangan orang di satu lifestyle atau kehidupan kebiasaan yang seperti ini. Ya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu dan seterusnya, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Bicara tentang dipeloroti kalau bahasa Jawa ya, diperas. Banyak sekarang ya ketika ada punya selingkuh itu butuh biaya dan lain sebagainya, atau tante-tante yang sudah tua gitu ya, cerita-cerita drama itu bukan hal yang fiktif, itu kenyataan Bapak Saudara. Sehingga jangan sampai kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Lalu pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Kalau sudah sakit baru menyesal. Bahkan ada orang yang sudah sakit pun tidak menyesal. Ya, HIV, AIDS, banyak sekali penyakit-penyakit kelamit yang diakibatkan seks bebas, diakibatkan satu perzinahan Bapak Saudara. Ya, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci pada didikan dan hatiku menolak teguran, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guru, aku nyaris terjerumus dalam setiap malapetaka. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara di rumah masing-masing ya, mungkin saya tidak tahu ada saudara atau teman jauh ya, beri ya, ajak pada Yesus. Jangan sampai mereka terjerumus dalam satu hal yang membinasakan ini Bapak Saudara. Minumlah air dari kulahmu sendiri dan seterusnya. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ya, kalau di ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacita dengan istri masa mudamu. Nikmati Bapak Saudara kehidupan pernikahan Bapak Saudara. Baik itu ya masih umur muda ya, beberapa kemarin Bapak Saudara saya berulang tahun anniversary ya, menikah baru setahun Bapak Saudara, kita masih dalam kehangatan, keharmonisan, keromantisan rumah tangga. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita dalam Kristus Yesus, setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun, 40 tahun mungkin Bapak Saudara, kita bisa jadi keluarga yang tetap harmonis. Dikatakan di ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekat dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Bicara tentang Tuhan itu punya mata di segala tempat, artinya Tuhan tahu apapun yang Bapak Saudara sembunyikan ya. Pelihara istri di tempat yang desa yang terpencil, nggak tahu. Ingat, Tuhan tahu. Orang tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi saya boleh katakan ya, bangkai kalau disimpan ya, simpan serat-eratnya, baunya itu terendus juga Bapak Saudara. Sehingga tidak ada yang bisa kita tutupi. Dari manusia tidak, apalagi daripada Tuhan. Tentunya tidak ada satupun. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jujur Bapak Saudara, ya mungkin dosa ini adalah satu dosa yang mengenakkan bagi orang. Dosa yang nyaman, dosa yang mungkin nikmat sementara. Tetapi saya katakan Bapak Saudara, saya boleh katakan ya, tidak memberikan damai sejahtera yang penuh dalam kehidupan Bapak Saudara, dan tidak memuaskan hasrat secara penuh. Karena apa? Yang dapat memuaskan kita secara penuh hanya Tuhan. Sampai mati pun orang-orang yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam kedagingan ini Bapak Saudara, hawa nafsu dunia yang sangat mencengkram di luar pernikahan Bapak Saudara, tidak akan pernah terpuaskan sampai dia mati. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Bapak Saudara, di dalam keselamatan, di dalam pengudusan, di dalam hal-hal yang bersifat tidak sementara ini, bersifat kekal, ya itu yang dapat memuaskan di dalam dunia, bahkan sampai tembus ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara
Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Di dalam keheningan pagi ini kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan udara yang segar, kami boleh bernafas, kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami ucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, terkhusus Bapak Sukacung yang ada yang akan operasi di bagian kepalanya. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan lewat operasi, berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja untuk Bapak Selamat yang masih terbaring sakit. Tuhan kiranya Tuhan memberkati, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan adik dari Aiman Manme yang ada, kiranya Tuhan juga menyembuhkan meskipun beliau masih tetap di rumah sakit. Tuhan yang memberikan semangat yang baru, Roh Kudus memberikan sukacita yang baru, dia dapat tetap semangat untuk menjalani pengobatan yang ada, dan Tuhan menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu percaya waktu Tuhan terbaik buat kehidupan mereka, ada proses dan ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang mereka hadapi. Dan berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang dalam permasalahan keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran terhadap anak-anaknya, kiranya Tuhan menjawab, memberikan jalan keluar dan memberikan penyertaan, perlindungan, dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini, dan kami mau serahkan kegiatan kami, pekerjaan kami, studi kami, waktu keluarga kami, dan mungkin waktu-waktu yang lain. Tuhan kiranya memberkati, dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak Saudara boleh mengikuti kembali doa pagi ini di besok hari jam 5 pagi. Dan bersama-sama kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, menaikkan permohonan doa masing-masing, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas.